Halo galawar seluruh dunia, this is Fatima and welcome back to our channel. Udah cocok jadi pengisi suara nge-vibes jadul belum? Oke, film yang kita bahas kali ini adalah film hitam putih alias jadul alias 12 Angry Men, 12 Angry Men. 12 Angry Men adalah film drama Amerika Serikat tahun 1957 yang diadaptasi dari seri televisi Teleplay karya Reginald Rose. Ditulis dan diproduksi ulang oleh Rose sendiri dan disutradarai oleh Sidney Lumet. Film ini bergenre drama kriminal yang mana hampir keseluruhan dari adegan di film ini diambil dalam satu ruangan saja. Tapi kalau semua saya jamin tidak akan bosan menonton film ini karena selain akting dari para aktor yang memang mengesankan, kalian juga akan merasakan ketegangan di setiap konflik yang mana di sepanjang film ini akan ada banyak sekali konflik dan twist yang terjadi dalam kasus tersebut. Intinya dalam film ini akan ada 12 juri yang mana mereka semua harus menilai dan memutuskan apakah anak dalam kasus persidangan ini bersalah atau tidak. Dan putusan hasil suara harus mutlak alias 12-0. Oke, kita langsung masuk aja ke filmnya. Film dibuka dengan perkenalan ke-12 karakter yang mana adegan itu diambil selama kurang lebih 7 menit tanpa jeda atau yang bisa disebut dengan long take one shoot. Anjay. Di hari yang panas dan dengan situasi yang panas juga, mereka ditempatkan di satu ruangan dengan 2 jendela dan kipas yang mati, harus mendiskusikan sebuah kasus pembunuhan dengan fakta yang belum tentu benar. Anak yang menjadi tersangka pembunuhan ayahnya tersebut berusia 18 tahun dan tinggal di permukiman yang kumuh serta diperlakukan buruk sepanjang hidupnya. Ibunya meninggal sejak ia berusia 9 tahun dan ia tinggal di panti asuhan selama 1,5 tahun saat ayahnya dipenjara karena kasus pemalsuan. Di awal perdebatan, juri satu yang berperan sebagai moderator menginginkan voting terlebih dahulu. 11 juri menyatakan bahwa anak tersebut bersalah dan hanya satu juri yang menyatakan bahwa anak tersebut tidak bersalah, yaitu juri 8. Ia merasa ragu dan ingin berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Di tengah perdebatan, juri 12 yang tidak fokus dalam perbincangan tersebut menunjukkan gambar sebuah produk ke juri 11 dan terlihat mengabaikan diskusi tersebut. Kemudian moderator meminta semua juri untuk mengutarakan pendapatnya secara berurutan dimulai dari juri 2. Juri 2 berpikir anak tersebut memang bersalah karena ada seseorang yang melihat kejadian tersebut. Kemudian juri 3 langsung memberikan beberapa fakta. Ada orang tua yang tinggal di bawah kamar tempat pembunuhan itu terjadi, mendengar suara bertengkar dan dia juga mendengar anak itu berteriak, "Aku akan membunuhmu," disusul dengan suara tubuh yang terjatuh ke lantai. Orang tua itu juga melihat anak tersebut lari menuruni anak tangga dan langsung keluar rumah. Juri 4 yang setuju dengan pernyataan juri 3 menambahkan fakta lain yaitu anak tersebut mengaku pergi ke bioskop saat pembunuhan terjadi. Tetapi ketika ditanyai soal judul film yang ia tonton, anak tersebut tidak bisa mengingat judul film yang ia tonton. Juri 10 yang menyela perbincangan tersebut dengan mengungkapkan fakta lain tentang seorang saksi wanita yang melihat anak tersebut menusukkan sebuah pisau ke ayahnya pada jam 12:10 tepat. Juri 10 menyatakan bahwa wanita itu sangat mengenal anak tersebut yang mana jendelanya berhadapan dengan jendela anak tersebut di seberang rel kereta. Juri 8 bertanya jika ia tidak percaya cerita anak tersebut, mengapa ia justru percaya dengan wanita itu. Kemudian juri 10 merasa kesal dan menganggap juri 8 adalah orang yang sok pintar. Kemudian dilanjut dengan juri 5, tetapi ia meminta untuk dilewati dan langsung ke juri 6. Juri 6 berpendapat bahwa kesaksian dari wanita yang ada di seberang apartemen anak tersebut sangat kuat. Ke-11 juri yang lain mulai menyampaikan fakta-fakta yang mendukung bahwa anak tersebut jelas membunuh ayahnya. Juri 7 yang sudah tidak sabar ingin menyelesaikan pembicaraan ini karena ia ingin segera menonton pertandingan bola, berkata bahwa semua pendapat dan fakta sudah tersampaikan, dan ia juga memberikan sedikit catatan kriminal yang telah dilakukan anak tersebut. Kemudian juri 3 yang mudah emosi itu bercerita sedikit tentang keluarganya yang agak bermasalah, lalu kemudian melanjutkan perbincangan tersebut. Juri 4 yang menegaskan kembali tentang permasalahan utama yaitu keputusan apakah anak ini bersalah atau tidak. Tibalah saat juri 8 memberikan argumennya tentang anak itu, yang mana ia berpendapat bahwa anak tersebut mungkin saja tidak bersalah. Juri 8 mengatakan bahwa anak itu memang mungkin bersalah dan membuat perandaian jika kesaksian atas anak tersebut adalah salah. Kemudian juri 3 membahas tentang pisau lipat yang digunakan anak itu untuk membunuh ayahnya, yang mana anak tersebut mengakui bahwa pisau yang ia miliki baru ia beli pada saat malam pembunuhan. Lalu juri 8 meminta moderator untuk mengambil dan melihat kembali pisau tersebut. Sambil menunggu pisau itu diambilkan oleh penjaga, juri 4 memberikan fakta lain tentang kejadian di malam pembunuhan itu. Faktanya, anak itu mengakui keluar rumah pukul 8 pada malam pembunuhan setelah mendapat kekerasan dari ayahnya. Kemudian setelah itu anak tersebut langsung pergi ke toko barang bekas setempat dan membeli pisau yang memiliki ciri khas khusus yaitu terdapat ukiran di tangkai dan di mata pisaunya. Semua juri memperdebatkan tentang pisau itu hingga akhirnya juri 8 meminta untuk pengambilan suara yang dirahasiakan dan hal itu disetujui oleh moderator. Dan ternyata setelah pengambilan suara ulang itu ada satu suara lagi yang menyatakan bahwa anak tersebut tidak bersalah.
Juri 3 menuduh bahwa juri 5 yang mengubah keputusannya, ternyata juri 9 tiba-tiba mengakui bahwa dialah yang mengubah keputusan menjadi tidak bersalah. Setelah beberapa juri emosi karena mereka akan lebih lama lagi di ruangan itu, dan juri 7 yang tiba-tiba meninggalkan kursinya untuk pergi ke toilet, akhirnya moderator memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu juri 7 kembali. Kemudian di saat semua sudah kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing, juri 3 memulai pembicaraan itu. Juri 3 membahas fakta tentang saksi pria tua yang tinggal di bawah dan menanyakan bagaimana menurut pendapat juri 8 tentang hal itu. Juri 8 ingin tahu apakah orang tua itu benar-benar dapat mendengar dengan jelas suara anak itu berteriak dari plafon, dan lagi mereka itu tinggal di apartemen yang mana itu tidak akan mudah mengenali suara-suara dari luar. Kemudian di saat juri 4 mengutarakan sebuah pernyataan bahwa di saat pembunuhan terjadi terdapat kereta yang lewat. Juri 8 menanyakan kepada semua juri butuh waktu berapa detik agar satu gerbong kereta itu lewat. Tetapi terlihat beberapa juri tidak menyimak pertanyaan dan terlihat sedang bermain-main, yang mana membuat juri 8 merasa tidak didengarkan dan langsung mengambil kertas permainan tersebut. Juri 8 mengulangi pertanyaannya, butuh waktu berapa detik agar satu gerbong kereta itu bisa lewat. Kemudian juri 5 dan juri 2 menjawab sekitar 10-12 detik, dan diambil perkiraan sekitar 10 detik. Berdasarkan pengakuan wanita di seberang apartemen, ia melihat pembunuhan itu di saat dua gerbong terakhir melintas. Dengan menggabungkan dua pengakuan, juri 8 mulai memberikan asumsi bahwa pengakuan yang diberikan pria tua itu tidak mungkin terjadi. Karena pria tua itu mungkin saja tidak bisa mendengar sesuatu dengan jelas jika di saat yang bersamaan terdapat kereta yang lewat. Juri 3 langsung menyangkal hal tersebut dan mulai mempertanyakan untuk apa pria tua itu memberikan kesaksian palsu, yang langsung dijawab oleh juri 9 bahwa pria tua itu mungkin saja hanya menginginkan perhatian publik. Juri 9 mengakui bahwa ia sudah lama memperhatikan pria tua itu. Dengan asumsi yang seperti itu, juri 9 merasa bahwa si pria tua itu hanya ingin diperhatikan agar dapat memenuhi egonya. Sekarang suara untuk tidak bersalah bertambah 1 dari juri 5. Juri 7 semakin kesal karena mulai yakin mereka akan berada di ruangan itu lebih lama lagi, dan itu membuatnya melewatkan sebuah pertandingan. Juri 11 yang terus memperhatikan perdebatan dan pendapat setiap orang mulai angkat bicara dengan mempertanyakan keganjilan yang terjadi. Menurutnya, jika anak itu benar-benar membunuh ayahnya, ia tidak mungkin kembali lagi ke rumah dalam waktu 3 jam setelah kejadian. Beberapa juri kesal atas pendapatnya itu, bahkan juri 10 mulai marah dan berteriak-teriak karena kesal atas situasi serta keraguan yang menurutnya tidak berdasar itu. Kemudian juri 5 menginginkan voting ulang dan suara untuk tidak bersalah kini bertambah 1. Juri 11 mengangkat tangannya di saat moderator hampir menutup sesi voting itu. Beberapa orang mulai mengeluh atas hal itu. Juri 3 yang mudah sekali tersulut emosinya mulai marah-marah, dan di saat yang bersamaan, juri 7 mulai mengatakan bahwa seharusnya mereka mempercayai pengakuan pria tua itu. Hal itu membuat juri 5 menyadari keganjilan yang lain. Ia tak yakin bahwa pria tua itu bisa berlari hingga ke ujung koridor dengan kaki kirinya yang selalu diseret. Juri 8 meminta diagram apartemen untuk memastikan bagaimana seorang pria tua dengan langkah yang diseret bisa berlari ke koridor hanya dalam waktu 15 detik. Setelah mendapat diagramnya, juri 8 menghitung berapa langkah yang dibutuhkan pria tua itu hingga dapat melihat si anak ditangkap. 12 kaki untuk keluar kamar dan 43 kaki untuk membuka pintu depan. Juri 8 meragukan bahwa pria tua itu yang kesulitan berjalan bisa melakukannya dalam waktu 15 detik. Ia melakukan reka adegan untuk membuktikan asumsinya. Setelah menghitung langkah dan berjalan menyeret kakinya, juri 2 yang menghitung waktu mengatakan bahwa itu menghabiskan waktu selama 41 detik dan membuktikan asumsi juri 8 memang benar. Juri 3 berteriak emosi dan ingin menghajar juri 8 serta berteriak ingin membunuhnya yang untungnya ditahan oleh beberapa juri. Ia langsung terdiam saat juri 8 bertanya mengenai pernyataan juri 3 tentang keinginannya untuk membunuh. Ketegangan itu mereda setelah pengawas masuk untuk bertanya apakah semua baik-baik saja. Semua juri kembali duduk di kursi masing-masing, terlihat di luar akan ada hujan turun. Juri 6 meminta voting kembali sebelum pembahasan dimulai dan hasil suara mereka kini imbang, 6-6. Beberapa orang telah mengubah pikirannya. Tiba-tiba hujan turun, mereka kembali berdiskusi dengan membahas tentang anak tersebut yang tidak dapat mengingat judul dan pemeran setelah ia menonton sebuah film. Juri 8 memberikan alasan-alasan masuk akal yang mungkin saja terjadi pada si anak yang dalam tekanan emosi sehingga ia tidak dapat mengingat hal itu. Kemudian juri 2 mulai mempertanyakan tentang bagaimana seorang anak yang lebih pendek dari ayahnya bisa menusukkan sebuah pisau ke dada dengan tepat. Juri 3 ingin melakukan sebuah demonstrasi pembunuhan itu dengan pisau milik juri 8. Ia mengarahkan pisau itu ke arah dada juri 8 dan membuat beberapa orang berdiri dan sedikit berteriak. Juri 3 menegaskan bahwa tidak akan ada yang terluka dalam demonstrasi itu. Ia hanya berusaha meyakinkan setiap orang bahwa asumsinya itu benar. Namun juri 5 meragukan asumsinya. Ia hidup di lingkungan yang kumuh dan pernah melihat perkelahian dengan pisau.
Ia memberitahu bahwa seorang ahli pisau tidak akan membunuh dengan cara seperti itu. Karena sudah merasa muak dan ingin segera cepat selesai, juri 7 mengubah keputusannya dan menyatakan tidak bersalah. Hal itu justru membuat keributan baru antara juri 7 dan juri 11. Juri 11 merasa marah karena ia tidak menyukai sikap itu yang seolah mempermainkan nyawa seseorang. Pertengkaran tak berlangsung lama, juri 8 memutuskan untuk voting ulang dan kini suara menjadi lebih unggul kepada tidak bersalah dengan perolehan 9 suara. Juri 3, 4, dan 10 masih konsisten dengan pilihannya. Juri 10 mulai berteriak mengungkapkan kekesalannya dan membuat hampir semua juri meninggalkan kursinya. Juri 8 mulai memimpin diskusi lagi dan mempertanyakan alasan mengapa ketiga juri tersebut masih bersikeras dengan pendapat mereka. Juri 4 menyatakan dua alasannya dan membahas seorang wanita yang menjadi saksi mata. Kemudian juri 3 mengatakan ingin voting ulang dan juri 12 merubah pendapatnya menjadi bersalah kembali. Juri 9 mengingat sesuatu tentang saksi mata wanita. Ia mengatakan bahwa wanita tersebut memiliki cekungan yang sama dengan yang dimiliki juri 4 karena memakai kacamata. Itu membuktikan bahwa wanita itu sebelumnya memakai kacamata. Beberapa orang mulai mengingat kembali penampilan dan sikap wanita pada saat itu. Kini suara berubah menjadi 11 suara untuk putusan tidak bersalah, dan juri 3 masih bersikeras untuk pendapatnya. Suaranya keras dan marah membantah seluruh fakta yang ada. Semua orang hanya terdiam sambil menatapnya karena memahami bahwa hal itu dilakukan atas perasaan pribadinya. Namun ia melihat fotonya bersama sang putra yang tergeletak di atas meja dan membuatnya menangis, kemudian memutuskan memberi suara tidak bersalah. Keputusan telah mutlak, mereka semua memutuskan bahwa anak itu tidak bersalah dan semua orang keluar dari ruangan itu. Tamat, ending yang sangat... Nah, dalam film ini tanpa kita sadari kalau sebenarnya ke-12 orang juri tadi tidak diketahui namanya. Mereka memanggil atau menyebut satu sama lain dengan sebutan gentleman, you, old man, atau sir. Yang artinya mereka semua tidak kenal satu sama lain. Hal itu dibuktikan di scene akhir yang mana juri 9 yang baru berkenalan dengan juri 8. Ada hal kecil yang gak kalah kerennya dari film ini yaitu soal penempatan posisi setiap karakter yang sangat pas. Terdapat 12 orang yang mana semuanya dapat masuk ke dalam frame tanpa terhalang satu sama lain. Yang terakhir kalau kalian cek di IMDb untuk kategori Best Movie, film ini tuh berada di urutan kelima dengan rating 9,0/10. Oke, segitu dulu review film 12 Angry Men. Salam Ungu Film.